Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang menakjubkan. Syekh Ahmad Al-Misri, ulama asal Mesir, mengulas kisah dua nabi yang merupakan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Adapun Nabi Ishak alaihi salam adalah salah satu Rasul Allah yang namanya disebut 15 kali dalam Al-Quran. Nasab beliau tersambung langsung kepada Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfakshat bin Syam bin Nuh alaihi salam. Nabi Ishak menikah dengan Rifka binti Batnail bin Nahur bin Tari. Nabi Ishak merupakan saudara Nabi Ismail. Nabi Ishak lahir dari Sayyidah Sarah, sedangkan Nabi Ismail dari Sayyidah Hajar. Arti nama Ishak artinya orang yang tersenyum. Beliau lahir di negeri Syam. Ketika itu ibunda Sayyidah Sarah mendapat kabar gembira dari malaikat tentang lahirnya Nabi Ishak. Saat itu usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Jarak antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak terpaut 13 tahun. Nabi Ishak diutus untuk bangsa Kanaan, yaitu tempat bernama Al-Halim di Palestina. Sayyidah Sarah pernah berwasiat tidak menikah kecuali dengan kerabat ayahnya. Usia Nabi Ishak ketika menikah yaitu 40 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi sesudah ayahnya. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan hikmah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di Palestina bersama Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Mengenai tafsir mimpi, barang siapa melihat Nabi Ishak dalam mimpinya, maka akan dimudahkan dalam hidupnya. Berikutnya Nabi Yakub. Nabi Yakub diuji dengan kehilangan Nabi Yusuf. Kisah berikutnya adalah Nabi Yakub. Nama beliau disebut dalam Al-Quran sebanyak 60 kali. Adapun nasabnya yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfakshat bin Syam bin Nuh alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam disebut Israel atau hamba Allah. Nabi Yakub ini termasuk buah dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Rabbku, berilah aku keturunan yang soleh." Quran Surat Al-Qasas ayat 110. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Quran Surat Ibrahim ayat 40. Nabi Yakub lahir di negeri Palestina dan usia Nabi Ibrahim saat itu 160 tahun. Beliau diutus dari Irak sebagai Rasul. Beliau mewarisi sifat penyantun dan sabar. Beliau berdakwah dan bertempat tinggal di Syam. Kemudian beliau kembali ke Palestina sesudah berkhidmat untuk pamannya selama 20 tahun. Nabi Yakub disebut orang yang membangun Baitul Maqdis sesudah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan Ka'bah. Nabi Yakub dikaruniai 12 anak, yaitu 1 Rubin, 2 Simeon, 3 Lawi, 4 Yahuda, 5 Dan, 6 Naftali, 7 Gad, 8 Asyer, 9 Yisakar, 10 Zebulon, 11 Yusuf alaihi salam, 12 Bunyamin. Seluruh anak Nabi Yakub lahir di Irak kecuali Nabi Yusuf dan Bunyamin lahir di Palestina. Nabi Yakub pernah diuji kehilangan anak yang amat dicintainya bernama Nabi Yusuf. Akhirnya mereka dipertemukan Allah ketika Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir. Betapa bahagianya Nabi Yakub bisa bertemu Nabi Yusuf setelah berpisah selama puluhan tahun. Wasiat Nabi Yakub kepada anaknya agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat itu disampaikan ketika anak Nabi Yakub berada di negeri Mesir. Nabi Yakub mencintai seluruh anaknya, tetapi kecenderungannya paling mencintai Nabi Yusuf alaihi salam. Ujian lain yang dihadapi Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yakub sangat terpukul dan meneteskan air mata. Ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah menangis ketika putranya Ibrahim wafat. Ujian lain yang dihadapi Nabi Yakub selain kehilangan anaknya Nabi Yusuf, mata beliau pernah buta tidak bisa melihat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala baru-baru mengembalikan penglihatannya ketika beliau mencium pakaian gamis Nabi Yusuf. Nabi Yakub wafat sekitar 180 tahun dan dimakamkan di Palestina bersama ayah, kakek, dan neneknya. Barang siapa yang bermimpi Nabi Yakub akan diberikan kekuatan yang tampak, anak keturunan yang kuat, akan mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sepenggal kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan iktibar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.